Cara menguasai sebuah diskusi. Pertama, kuasai seni jeda. Jeda adalah kekuatan super yang sering diremehkan. Di dunia yang serba cepat dan dipenuhi notifikasi, keheningan terasa tidak nyaman. Gunakan ini setelah kamu mengucapkan sesuatu yang penting atau provokatif. Berhentilah sejenak. Jeda memberi ruang bagi kata-katamu untuk diserap dan dicerna oleh lawan bicara. Itu membuatmu terlihat lebih percaya diri dan tidak terburu-buru. Orang akan menunggu apa yang akan kamu katakan selanjutnya. Dan itu membuat mereka benar-benar mendengar. Kedua, bertanyalah dengan mengapa yang dalam. Jangan hanya bertanya tentang permukaan. Selami motivasi dan nilai di balik sebuah pernyataan. Ketika seseorang berkata, "Saya sangat sibuk akhir-akhir ini." Jangan hanya mengangguk. Tanyakan, apa yang membuatmu begitu bersemangat untuk dijalani sampai waktumu habis untuk itu? Pertanyaan seperti ini menggeser percakapan dari sekadar fakta menuju makna. Itu memaksa orang untuk berhenti sejenak dan merefleksikan hidup mereka. Dan mereka akan mengingat percakapan itu. Karena kamu menunjukkan ketertarikan yang tulus. Ketiga, gunakan analogi yang segar dan relevan. Otak manusia sangat mencintai analogi karena membuat ide yang abstrak menjadi konkret. Tapi jangan gunakan analogi yang sudah basi. Buatlah yang relate dengan zaman now. Dari poda belang itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Coba katakan. Itu seperti algoritma TikTok yang mencoba menemukan satu video spesifik dari jutaan video tanpa hashtag. Analogi yang segar dan relatable tidak hanya membuat orang memahami poinmu, tetapi juga membuat mereka terkagum dengan cara pandangmu yang unik. Keempat, katakan yang kontroversial dengan santai. Ini bukan tentang provokasi, tapi tentang menyampaikan sebuah perspektif yang jarang didengar dengan tenang dan percaya diri. Ketika semua orang berpikir A dan kamu dengan kalem menyampaikan sudut pandang B tanpa emosi yang meledak, itu akan mengejutkan mereka. Misalnya, dalam diskusi tentang produktivitas, kamu bisa berkata, apa iya hasil culture 24/7 itu tanda kesuksesan? Bisa jadi itu justru tanda kita tidak percaya pada proses dan ingin instan. Penyampaian yang santai membuat argumenmu terkesan matang dan dipikirkan. Matang, bukan sekadar reaksi. Kelima, rendahkan volume, naikkan intensity. Berteriak tidak membuat argumen jadi lebih kuat. Justru sebaliknya. Cobalah untuk berbicara sedikit lebih pelan dari biasanya. Ini menciptakan sebuah daya tarik. Lawan bicaramu akan secara tidak sadar memusatkan perhatian dan mendekat untuk mendengar apa yang kamu katakan. Ketika kamu memelankan suara, setiap kata yang keluar terasa lebih berbobot dan penuh perhitungan. Orang akan terdiam karena mereka harus berkonsentrasi, dan itu membuat setiap katamu terasa penting. Keenam, sederhanakan ide yang kompleks. Jika kamu bisa menjelaskan sebuah konsep rumit dengan bahasa yang sederhana dan mudah dicerna, itu menunjukkan kamu benar-benar menguasainya. Gunakan kata-kata yang sehari-hari dan hindari jargon yang berlebihan. Kemampuan untuk merangkum ide besar menjadi satu atau dua kalimat yang powerful adalah senjata ampuh. Misalnya, menjelaskan investasi bukan dengan istilah pasar modal, tapi dengan intinya. Kamu sedang membeli sedikit dari sebuah perusahaan dan berharap harganya naik di kemudian hari. Kesederhanaan yang elegan itu yang akan diingat orang. Ketujuh, validasi sebelum berargumentasi. Sebelum menyampaikan pendapat yang berbeda, akui terlebih dahulu perasaan atau perspektif lawan bicaramu. Kalimat seperti, saya mengerti dari mana pendapat itu datang. Itu memang masuk akal
Atau, saya pernah merasa seperti itu juga dulu, membuatmu tidak terlihat seperti musuh. Ini melunakkan pertahanan mereka dan membuka pikiran mereka untuk mendengar. Apa yang akan kamu sampaikan selanjutnya? Orang cenderung lebih terbuka jika mereka merasa didengarkan dan dipahami terlebih dahulu.